Soekarno mengusulkan dasar negara RI, yakni Pancasila. Hal itu disampaikannya dalam pidato di depan sidang BPU PKI, 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila kemudian diterima sebagai dasar negara dan dicantumkan dalam pembukaan UUD. Soekarno dikenal sebagai seorang orator yang handal. Ketika berpidato beliau mampu menggetarkan hati para pendengarnya. Selain memiliki jiwa patriotik, Soekarno juga seorang politikus yang cerdas. Beliau menguasai 8 bahasa. Nama: Soekarno TTL. Surabaya, 6 Juni 1901. Pendidikan Sekolah Dasar Eerste Inlandse School. Mojokerto, Pendidikan Sekolah Dasar Ropice Lager School. Mojokerto Holgereburger School. Mojokerto, 1911-1915 Teknise Hoge School, sekarang ITB, 1920. Penghargaan. Gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri. Penghargaan. Bintang kelas 1 The Order of the Supreme Component Sofor Tambo 2. Kartini merupakan perempuan ningrat yang memiliki pemikiran moderat. Sebagian besar hidupnya beliau habiskan untuk memperjuangkan kesetaraan hak kaum wanita. Kartini mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini pada 1912 di Semarang. Perjuangan Kartini mengubah paradigma masyarakat Indonesia terhadap gender. Partisipasi perempuan di sektor publik saat ini juga tak lepas dari berbagai pemikiran Kartini. Dalam surat-surat yang dikirim kepada temannya. Nama: Raden Ajeng Kartini TTL. Jepara, 21 April 1879. Pendidikan. Menimba ilmu hanya sampai sekolah dasar. Penghargaan. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Namanya dijadikan sebagai nama jalan di Belanda. 3. Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar pada 18 Desember 1948. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Beliau mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Nama: Jenderal Besar Raden Sudirman TTL. Purbalingga, 24 Januari 1916. Penghargaan. Jabatan: Panglima Besar TKR TNI. Pendidikan formal. Sekolah Taman Siswa Hik Muhammadiyah, Solo, tidak tamat. Pendidikan tentara. Pembela tanah air, peta, di Bogor. Pengalaman pekerjaan sebelum masuk militer. Guru di His Muhammadiyah di Cilacap. 4. Cut Nyak Din memimpin perlawanan terhadap Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah suaminya, Ibrahim Lamnga, gugur saat bertempur melawan Belanda, Cut Nyak Din sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda. Beliau kemudian menikah dengan Teku Umar dan keduanya bertempur bersama-sama melawan Belanda. Namun, Teuku Umar gugur saat menyerang Meulaboh pada 11 Februari 1899. Cut Nyak Din kembali berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Nama: Cut Nyak Din TTL. Aceh, 1848. Kiprah. Memimpin perang di garis depan melawan Belanda dalam Perang Aceh 5. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro, Perang Jawa 1825-1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan infanteri.
Kavaleri dan artileri di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Tercatat ribuan serdadu Belanda tewas. Perang tersebut juga menelan kerugian materi dari pihak Belanda sebesar 20 juta gulden. Nama: Mustahar TTL. Yogyakarta, 11 November 1785. Kiprah: memimpin perang Diponegoro, Perang Jawa, 1825-1830, melawan pemerintah Hindia Belanda. 6. Ki Hajar Dewantara. Pemilik nama asli Raden Masuwardi Surjaningrat ini adalah pendiri perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa merupakan sebuah sekolah yang didirikan untuk para penduduk pribumi jelata, agar dapat mengenyam pendidikan seperti halnya para priai dan orang-orang Belanda. Ajarannya yang dikenal sebagai Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangunkarsa, Ing Ngarsa Sung Tulanda, berkontribusi besar dalam memberantas buta aksara di tanah air. Atas dedikasinya terhadap kemajuan negeri ini, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada 2 Mei pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nama: Ki Hajar Dewantara TTL. Yogyakarta, 2 Mei 1889. Pendidikan: ELS Official Lager School, STOVIA, Sekolah Dokter Bumi Putra. Penghargaan: gelar doktor kehormatan dari UGM. Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional 7. Muhammad Hatta, tokoh nasional yang kerap disapa dengan Bung Hatta ini, dikenal sebagai proklamator. Aktivis sejak masih berusia muda, organisatoris, dan negarawan, Hatta kerap mendampingi Presiden Soekarno, termasuk dalam merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Hatta aktif menulis dan berbagi ilmu mengenai koperasi. Perannya tersebut membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Nama: Muhammad Hatta TTL. Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Pendidikan: Nederland Handelshoge School, Belanda, 1932. Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School, Batavia, 1921. Meerwergebeid Lager School, Padang, 1919. Official Lager School, Padang, 1916. Penghargaan: Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Honoris Causa dari UGM, Proklamator Indonesia 8. Bung Tomo. Bung Tomo merupakan tokoh jurnalis sekaligus pejuang asal Surabaya. Dengan lantang beliau berteriak "Merdeka atau Mati" dalam mengobarkan semangat juang bagi masyarakat Surabaya. Pertempuran besar pun terjadi di Surabaya. Peristiwa itulah yang kini dikenang sebagai Hari Pahlawan. Nama: Sutomo TTL. Surabaya, 3 Oktober 1920. Pendidikan: Mulu, tidak selesai, Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI. Kiprah: Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata, veteran sekaligus Menteri Sosial ad interim pada 1955-1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, anggota DPR pada 1956-1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 1964-1966. 9. Imam Bonjol. Perlawanan heroik Imam Bonjol dalam Perang Padri yang berlangsung pada 1803 terhadap penjajah Belanda membuatnya menjadi pahlawan nasional. Perlawanan yang dimotori oleh kaum Padri tersebut berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Dahsyatnya pertempuran ini diabadikan dalam bentuk museum dan monumen Teku Imam Bonjol yang berlokasi di Minangkabau, Sumatera Barat. Nama: Tuanku Imam Bonjol TTL. Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, 1772. Kiprah: memimpin perang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803-1838. Penghargaan:
Namanya dijadikan sebagai nama jalan, stadion, Universitas 10. Patimura merupakan panglima perang dalam perjuangan melawan VOC Belanda di Tanah Maluku. Di bawah komando seorang Kapitan Patimura, kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Ternate dan Tidore, Bali, Sumatera dan Jawa bersatu menghadapi kolonialisasi Belanda. Patimura lebih memilih gugur dengan leher tergantung daripada hidup sebagai seorang pengkhianat bangsa. Nama: Thomas Matulesi, Kapitan Patimura, TTL. 8 Juni 1783. Penghargaan. Namanya dijadikan sebagai nama jalan, stadion dan Universitas Kiprah. Patimura memimpin perlawanan terhadap Belanda yang dikenal sebagai Perlawanan Patimura pada 1817. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.